Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Gunggu, Pak Akbar, Mbak Hani, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok E akan mempresentasikan mengenai tugas 5, yaitu spesifikasi proses data flow diagram. Boleh next. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok E yang terdiri dari saya sendiri, Nadine Larasati, ada Azizah Rahmawati, Fauzia Alvin, dan Tias Akila. Kemudian ini adalah outline dari bahasan kami hari ini. Yang pertama ada metodologi pengembangan sistem yang kami pilih, kemudian data flow diagram logis level 0, data flow diagram fisik level 1, dan spesifikasi proses dari proses 1 hingga proses 4. Boleh next. Sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan sistem. Boleh next. Ya. Jadi berdasarkan solusi yang kami pilih, yaitu pembuatan website toko DVD kurang laku, kami menggunakan metode Systems Development Lifecycle dalam menganalisis dan mendesain sistem yang akan kami rekomendasikan. Nah, metode ini diuraikan dalam 7 tahapan seperti yang teman-teman ketahui juga, mulai dari identifikasi masalah, peluang, dan tujuan yang sudah dilakukan pada awal perancangan sistem, kemudian yang kedua kami juga menentukan kebutuhan informasi, dan yang ketiga menganalisis kebutuhan sistem. Nah, analisis dan penentuan kebutuhan ini kami lakukan melalui pembuatan kuesioner dan wawancara baik kepada customer, kepada pihak manajemen, dan juga kepada karyawan yang bertugas di toko. Kemudian kami juga melakukan mendesain sistem yang direkomendasikan, kemudian juga melakukan pengembangan dan dokumentasi software, serta pengujian dan perawatan sistem dan implementasi serta evaluasi sistem di masa yang akan datang. Nah, selain melakukan pengujian dan perawatan sistem yang dilakukan oleh analis pada tahap 6, kami juga akan membuat prototipe untuk menguji user interface dan user experience atau UI/UX untuk mengetahui kebutuhan dari sisi pengguna. Hal ini juga kami lakukan supaya kami dapat membuat sistem dan menguji cobanya secara langsung kepada pengguna yang nanti akan menggunakan dan merasakan manfaat dari sistem website yang akan kami rancang. Boleh next, yes. Kemudian kami juga akan menjelaskan mengenai data flow diagram logis untuk level 0. Nah, data flow diagram ini menunjukkan aliran data secara umum yang menggambarkan seluruh rangkaian proses aktivitas pada website toko DVD kurang laku yang kami buat terdiri dari 4 proses. Boleh next, Tias. Untuk proses yang pertama yaitu validasi anggota atau member, yang kedua pengecekan kualitas DVD melalui database di website, dan yang ketiga pencarian fisik DVD di toko, dan yang keempat pembayaran sewa DVD. Nah, untuk proses yang pertama atau validasi anggota dan member ini dilakukan memiliki input dari 2 entitas atau yang disebut juga sebagai pelanggan baru dan pelanggan lama. Di sini kami pisahkan karena pelakuan antara pelanggan baru dan pelanggan lama memiliki proses awal validasi yang cukup berbeda. Untuk pelanggan baru harus melakukan sign up terlebih dahulu untuk pembuatan akun sebelum akhirnya bisa melakukan sewa DVD. Sementara untuk pelanggan lama yang sudah memiliki akun tinggal melakukan login di website menggunakan password dan username yang sudah dibuat. Kemudian dalam proses ini juga nanti admin akan melakukan pencatatan anggota baru dan update riwayat aktivitas melalui database member dan riwayat aktivitas dari pelanggan. Selanjutnya yaitu mengenai proses 2 atau pengecekan kualitas DVD yang dilakukan setelah pelanggan dapat mengakses website dan memilih film yang tersedia. Nah, di sini nanti pelanggan dapat melihat informasi fisik dari film tersebut seperti misalkan ketersediaannya atau kualitas DVD yang akan diinput oleh admin. Kemudian juga dapat melihat trailer film tersebut dan rating atau ulasan dari pelanggan lainnya yang sebelumnya sudah menyewakan DVD film tersebut. Nah, nanti ini juga akan dikoneksikan dengan database DVD yang tentunya sudah diinput juga oleh admin informasi-informasinya. Sementara itu selanjutnya pelanggan dapat datang ke toko dan melakukan pemesanan. Nah, pada saat ini pelanggan nanti akan melakukan pencarian keberadaan fisik DVD yang akan dibantu oleh pramuniaga. Sebelumnya keberadaan fisik ini sudah
diketahui oleh pelanggan melalui informasi yang sudah diketahui juga di tahapan sebelumnya. Dan selanjutnya pelanggan dapat menuju ke kasa dan memberikan KTP atau SIM sebagai jaminan untuk melakukan penyewaan DVD. Sementara itu selanjutnya yaitu pelanggan melakukan pembayaran sewa DVD yang akan nanti dicatat oleh akuntan dan akan diupdate di riwayat peminjaman, kemudian diupdate juga ketersediaan DVD-nya serta pencatatan penyewaan melalui jurnal pembukuan, yaitu jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran. Sementara dua database lain yang terkait adalah database riwayat aktivitas dan database DVD. Dan setelah tahapan 4 ini, nanti pelanggan akan diberikan kepingan DVD tersebut untuk bisa dibawa pulang, serta pemberian nota pembayaran melalui SMS atau email dan melalui juga notifikasi di website. Sementara itu pelanggan juga akan diberikan informasi mengenai kapan harus mengembalikan kepingan DVD tersebut dan dendanya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya merupakan penjelasan mengenai DFD level 1 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Zia, silakan. Baik, terima kasih Nadine. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram fisik untuk level 1, yaitu mengenai aktivitas validasi anggota atau member. Nah, berikut ini adalah diagram fisik level 1 pada proses 1 yang menunjukkan aliran data untuk merinci aktivitas validasi anggota atau member. Di sini kami membagi pelanggan menjadi 2, yaitu pelanggan baru dan pelanggan lama. Untuk pelanggan baru dalam proses validasi anggota atau member akan memulai proses ini dengan melakukan pendaftaran untuk membuat akun anggota melalui website DVD Kurang Laku. Proses selanjutnya, pelanggan baru bisa melakukan aktivasi akun dan menunjukkan akun pelanggan telah terdaftar sebagai anggota. Kemudian khusus untuk pelanggan lama bisa langsung melakukan pemeriksaan akun anggota dan melakukan pengecekan riwayat aktivitas. Riwayat aktivitas di sini adalah riwayat peminjaman DVD. Kemudian pada proses validasi anggota atau member ini, data yang tersimpan ada 2, yaitu D1 atau data 1, yaitu database pelanggan, dan ada D2 atau data 2, merupakan database riwayat aktivitas. Kemudian apabila semua tahapan tersebut sudah dilalui, maka pelanggan baru dan pelanggan lama dapat melanjutkan ke proses 2 untuk pengecekan kualitas DVD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Gia. Oke, selanjutnya itu ada spesifikasi proses. Jadi kita melakukan 4 spesifikasi proses dalam data flow diagram. Nah, berdasarkan paparan IFD yang telah dijelaskan oleh Nadine dan Gia tadi, berikut ini adalah spesifikasi proses pertama, yaitu pembuatan kartu member digital dan validasi anggota melalui database. Proses yang pertama ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu bernomor 1.1, kartu member digital untuk pelanggan baru dan validasi pelanggan lama. Di sini pelanggan baru akan mendaftarkan data dirinya untuk pembuatan akun dan mendapatkan kartu member digital sebelum melaksanakan proses transaksi. Pada proses ini dibutuhkan input berupa data pelanggan dan output yang dihasilkan adalah ID pelanggan dan kartu member digital. Jenis proses ini adalah online dengan tujuan pemenuhan informasi untuk admin dan database member. Proses logika yang ada pada proses 1.1 ini, yang pertama, pengguna baru akan mengisi data dirinya, kemudian admin dan sistem akan mencatat informasi yang diberikan. Seluruh data yang telah dikumpulkan tadi akan tercatat pada database member dan riwayat aktivitas. Pelanggan akan menerima akun baru dan kartu member digital beserta ID pelanggan. Analisis proses pada proses ini mengacu pada decision tree. Oke, untuk spesifikasi proses 1.2, proses ini dilakukan untuk memeriksa ID dan kartu member pelanggan untuk mengetahui identitas pelanggan. Masukan datanya adalah ID pelanggan, dan proses ini memiliki output berupa riwayat aktivitas. Jenis proses pada proses ini adalah online dengan tujuan untuk memenuhi informasi yang akan digunakan oleh admin, database member, dan riwayat aktivitas. Untuk proses logika yang ada pada proses ini, yang pertama,
Pengguna lama yang telah memiliki akun sebelumnya akan memberikan ID ke pramuniaga atau login sendiri di website toko. Selanjutnya, pengguna dapat login dan berbelanja. Setelah itu, seluruh data dan aktivitas pelanggan yang akan tercatat pada riwayat aktivitas. Analisis pada proses ini mengacu kepada decision tree. Spesifikasi proses kedua yaitu adalah proses di mana pelanggan dapat melihat kualitas film, trailer, dan rating film. Nah, berikut adalah bagan yang ada pada potongan bagan yang ada pada BFD 0 yang telah dijelaskan oleh Nadine. Oke. Proses ini bernomor 2 dengan nama melihat kualitas trailer, dan rating film. Nah, proses ini adalah proses pencarian informasi dan data mengenai kualitas trailer dan rating film yang akan ditonton oleh pelanggan. Proses ini membutuhkan output berupa data pelanggan dan judul film yang ingin dicari informasi mengenai kualitas trailer dan ratingnya. Nah, output ini menghasilkan output berupa informasi film dan riwayat aktivitas pelanggan. Jenis prosesnya adalah online dengan tujuan untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh admin, database DVD, dan riwayat aktivitas. Proses logikanya adalah yang pertama, pelanggan akan diharuskan untuk login di website toko dan mencari judul film yang ingin diketahui informasinya. Setelah itu, pelanggan akan mendapatkan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan. Semua aktivitas pelanggan akan dicatat pada riwayat aktivitas pelanggan. Analisis pada proses ini mengacu pada decision tree. Untuk spesifikasi proses ketiga dan keempat akan dilanjutkan teman saya, Ajijah. Baik, terima kasih Tia. Saya izin melanjutkan penjelasan terkait dengan spesifikasi proses. Nah, untuk spesifikasi proses yang ketiga, yaitu pencarian fisik DVD. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Nadine, untuk proses pencarian fisik DVD ini, pelanggan datang ke toko, kemudian akan dibantu oleh pramuniaga yang mengecek informasi keberadaan DVD dari database DVD tersebut. Selanjutnya, Tias. Untuk format spesifikasi dari proses ketiga, yaitu sebagai berikut. Terdapat nomor proses di mana untuk proses pencarian fisik DVD merupakan proses ketiga, kemudian nama proses yaitu pencarian fisik DVD di toko, dan untuk deskripsi dari proses ini yaitu pramuniaga akan mencari keberadaan fisik DVD dengan melihat informasi dari database DVD apakah DVD yang akan disewa oleh pelanggan itu tersedia atau tidak tersedia. Selanjutnya, terdapat input atau masukan data, yaitu informasi DVD dan database DVD. Sedangkan untuk output atau keluaran data, yaitu informasi keberadaan DVD. Proses ini termasuk dalam jenis manual, dan untuk destination atau tujuannya yaitu admin dan database DVD. Kemudian, proses logika dari pencarian fisik DVD di toko, yaitu yang pertama pemilihan judul film, yang kedua pramuniaga mencari keberadaan DVD, dan yang terakhir yaitu informasi keberadaan DVD dari database DVD. Analisis ini mengacu pada decision tree. Selanjutnya, Tias. Untuk selanjutnya yaitu proses yang keempat, pembayaran sewa DVD. Untuk alur pembayaran ini telah dijelaskan juga oleh Nadine, di mana setelah mendapatkan DVD, pelanggan menuju kasir untuk melakukan pembayaran DVD, kemudian pelanggan akan mendapatkan bukti pembayaran dan dapat membawa DVD-nya. Selanjutnya, untuk format spesifikasi dari proses keempat, yaitu sebagai berikut, di mana terdapat nomor proses, yaitu nomor 4, dan untuk nama dari proses ini, yaitu pembayaran sewa DVD. Kemudian, deskripsi dari proses ini, pelanggan menuju kasir dan melakukan pembayaran sewa DVD. Kemudian, pelanggan akan mendapatkan nota pembayaran melalui SMS atau email, dan dapat membawa DVD yang telah disewa. Masukkan data dari proses ini yaitu database DVD dan pencatatan transaksi sewa DVD. Sedangkan untuk keluaran dari proses ini yaitu informasi keberadaan DVD, informasi harga DVD, dan bukti nota pembayaran sewa DVD melalui SMS atau email. Proses ini termasuk dalam jenis
manual. Kemudian tujuannya yaitu database DVD dan kasir. Proses logika pembayaran sewa DVD, yaitu yang pertama pengecekan harga DVD, yang kedua pembayaran sewa DVD, yang ketiga pencatatan transaksi sewa DVD, yang keempat pengiriman bukti pembayaran DVD, dan yang terakhir update riwayat peminjaman DVD, ketersediaan DVD, dan pencatatan penyewaan DVD. Kemudian analisis proses ini mengacu pada decision tree. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.